Suamiku berteriak keras, "Kemana aja kau jalang? Keluargaku menunggu di sini 2 jam dan belum ada makanan. Dasar wanita tak berguna." Dia tak tahu dalam 15 menit sesuatu yang buruk sudah menunggunya. Sebelum cerita dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi selalu datang dengan cara yang sama di rumah itu. Cahaya matahari menyelinap lewat sela gorden krem yang jarang dibuka penuh, menyentuh lantai keramik yang dingin dan mengilap. Dari luar, rumah itu tampak rapi, tenang, bahkan bisa dibilang ideal untuk ukuran keluarga muda. Cat dindingnya masih bersih, pot kecil di teras terawat, tidak ada suara ribut yang keluar. Tetangga sering melihat Nadira menyapu halaman dengan rambut diikat rapi dan pakaian sederhana, lalu tersenyum kecil jika disapa. Tidak ada yang akan mengira bahwa di dalam rumah itu, keheningan bukanlah tanda kedamaian, melainkan hasil dari terlalu banyak hal yang tidak pernah diucapkan. Nadira Az-Zahra terbiasa bangun lebih awal daripada jam yang sebenarnya ia perlukan. Bukan karena ada yang menyuruh, bukan pula karena ada pekerjaan penting yang menunggunya. Ia bangun karena tubuhnya sudah hafal ritme itu. Sejak menikah, jam biologisnya menyesuaikan dengan kebutuhan rumah, bukan dengan keinginannya sendiri. Ia bangun sebelum subuh, merapikan tempat tidur yang semalam hanya dipakai satu sisi dengan hangat, lalu melangkah ke dapur tanpa suara. Dapur itu selalu bersih, hampir steril, seperti tidak pernah benar-benar dipakai untuk memasak dengan gembira. Semua peralatan tertata rapi, bukan karena ia perfeksionis, melainkan karena ketidakteraturan akan mengundang komentar. Ia menyalakan kompor dengan hati-hati, merebus air, lalu menyiapkan sarapan sederhana. Tidak pernah ada permintaan khusus dari Rangga tentang apa yang ingin dimakan. Yang ada hanya standar tak tertulis. Makanan harus ada, hangat, dan cukup. Jika terlalu sederhana, ia akan menerima tatapan yang tidak perlu dijelaskan artinya. Jika terlalu lama, ia akan mendengar suara napas berat dari ruang tamu. Nadira belajar membaca tanda-tanda itu sejak tahun pertama pernikahan mereka. Belajar menyesuaikan diri tanpa pernah bertanya apakah ia boleh lelah. Rangga Pradipta jarang terlihat terburu-buru. Ia berjalan dengan langkah mantap, seolah dunia selalu menunggu ritmenya. Pagi itu, seperti pagi-pagi lainnya, ia keluar dari kamar mandi dengan handuk di bahu, rambut masih sedikit basah. Nadira melirik sekilas, lalu kembali fokus pada piring yang sedang ia susun. Tidak ada sapaan hangat, tidak ada senyum kecil yang biasanya ada dalam bayangan Nadira tentang seorang suami. Yang ada hanya suara kursi yang ditarik dan denting sendok mengenai piring. "Makanannya apa?" tanya Rangga tanpa menoleh. "Telur dadar sama sayur bening," jawab Nadira pelan, hampir seperti menjawab diri sendiri. Rangga mengangguk singkat. Tidak ada komentar, tidak ada pujian, tidak pula keluhan. Diamnya Rangga seringkali lebih melelahkan daripada amarahnya. Karena Nadira tidak pernah tahu apakah diam itu berarti cukup atau sekadar menunda kekecewaan. Ia berdiri tidak jauh dari meja makan, menunggu jika ada yang perlu diambilkan, seperti air minum atau sambal. Ia tahu posisinya di rumah itu bukan sebagai seseorang yang duduk dan menikmati pagi, melainkan sebagai pengatur segala sesuatu agar pagi berjalan lancar. Jika orang luar melihat, mereka akan menganggap rumah tangga Nadira dan Rangga berjalan normal. Tidak ada teriakan di pagi hari, tidak ada piring yang dibanting, tidak ada pertengkaran keras yang bisa terdengar sampai ke jalan. Rangga bekerja, Nadira mengurus rumah. Sebuah pembagian peran yang tampak wajar, bahkan ideal bagi sebagian orang. Namun, di balik kewajaran itu, ada jarak yang tidak kasat mata, jarak yang dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus berulang. Setelah Rangga berangkat kerja, rumah kembali sunyi. Nadira membersihkan meja makan, mencuci piring, lalu menyapu lantai. Ia melakukan semuanya dengan gerakan terukur, seperti seseorang yang takut membuat kesalahan meski tidak tahu kesalahan apa yang harus dihindari. Sesekali ia berhenti sejenak, berdiri di tengah ruang tamu yang luas namun terasa kosong. Televisi jarang dinyalakan. Ponselnya lebih sering tergeletak di meja, tanpa pesan masuk. Dunia Nadira seolah mengecil, terbatas pada dinding-dinding rumah itu.
Ia tidak bekerja sejak menikah. Bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena keputusan itu diambil bersama. Setidaknya begitu yang ia yakini saat itu. Rangga pernah berkata bahwa ia ingin istrinya fokus mengurus rumah, dan Nadira menerimanya dengan keyakinan bahwa keputusan itu adalah bentuk kepercayaan. Namun, seiring waktu, ia menyadari bahwa ketergantungannya pada Rangga bukan hanya soal finansial, melainkan juga soal ruang gerak. Ia jarang memegang uang sendiri. Nafkah tidak pernah diberikan secara rutin. Kadang Rangga meninggalkan sejumlah uang di meja, kadang tidak sama sekali. Nadira belajar berhemat tanpa tahu batas pastinya. Belajar menyesuaikan kebutuhan dengan apa yang ada, bukan dengan apa yang seharusnya. Ia tidak pernah secara terbuka mempersoalkan hal itu. Setiap kali keinginan untuk bertanya muncul, ia menelannya kembali. Ia takut dianggap tidak tahu diri, takut dicap menuntut, takut merusak ketenangan yang rapuh itu. Nadira tumbuh dengan keyakinan bahwa istri yang baik adalah istri yang tidak banyak bertanya, yang mampu memahami tanpa perlu dijelaskan. Keyakinan itu kini menjadi beban yang ia pikul sendirian. Siang hari sering terasa panjang. Nadira mengisi waktu dengan membersihkan sudut-sudut rumah yang sebenarnya sudah bersih, mencuci pakaian meski keranjang belum penuh, atau sekadar duduk di tepi tempat tidur sambil menatap jendela. Ia jarang keluar rumah kecuali untuk keperluan penting. Bukan karena Rangga melarang secara langsung, melainkan karena setiap kepergian selalu diiringi pertanyaan yang membuatnya merasa perlu memberikan pembenaran. Kemana? Dengan siapa? Untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar biasa, namun bagi Nadira, setiap jawaban harus disusun dengan hati-hati. Kadang ia teringat masa sebelum menikah, ketika hidupnya terasa lebih ringan. Ia pernah bekerja, pernah tertawa lepas dengan teman-temannya, pernah merasa suaranya didengar. Kini, semua itu seperti kenangan dari kehidupan lain. Ia tidak menyesali keputusannya menikah dengan Rangga, setidaknya belum sepenuhnya. Ia masih berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah fase penyesuaian, bahwa setiap rumah tangga punya ujiannya masing-masing. Sore hari, Nadira mulai menyiapkan makan malam. Ia memperkirakan jam pulang Rangga, menghitung waktu agar masakan tidak terlalu dingin. Ia tidak pernah benar-benar tahu jadwal Rangga, karena Rangga jarang memberitahunya. Yang Nadira tahu hanyalah ia harus siap kapan saja. Ketika suara motor terdengar di depan rumah, jantungnya selalu berdegup sedikit lebih cepat, bukan karena rindu, melainkan karena refleks. Rangga masuk rumah dengan wajah lelah. Nadira menyambut dengan senyum kecil dan menawarkan minum. Kadang Rangga mengangguk, kadang tidak merespons. Percakapan mereka terbatas pada hal-hal praktis. Apa yang dimakan, apakah ada tagihan yang harus dibayar, atau rencana kunjungan keluarga. Tidak ada obrolan ringan tentang hari yang telah dilalui, tidak ada pertanyaan tentang perasaan. Seolah rumah itu hanya tempat singgah, bukan ruang berbagi. Di malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, Nadira sering duduk sendirian di ruang tamu. Rangga lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya atau tertidur lebih dulu. Nadira menatap dinding, mendengarkan suara jam yang berdetak pelan. Dalam keheningan itu, pikirannya sering melayang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kapan terakhir kali ia benar-benar didengar. Ia mencoba mengingat momen ketika Rangga memandangnya bukan sebagai seseorang yang harus menjalankan peran, melainkan sebagai pasangan. Tidak ada kekerasan fisik di rumah itu. Rangga tidak pernah memukul, tidak pernah melempar barang. Namun, nada suaranya seringkali tegas dan tidak memberi ruang untuk bantahan. Setiap instruksi terdengar seperti perintah, bukan permintaan. Nadira menuruti semuanya, bukan karena takut dipukul, melainkan karena takut dianggap tidak berguna. Ia belajar menekan emosinya, belajar menyesuaikan ekspresi wajahnya agar tidak terlihat lelah atau kesal. Hubungan mereka dengan keluarga Rangga juga berjalan dengan pola yang sama. Ketika keluarga Rangga datang berkunjung, Nadira menjadi lebih sibuk dari biasanya. Ia memastikan semua kebutuhan terpenuhi, semua orang dilayani dengan baik. Rangga jarang membantunya. Ia menganggap itu sudah seharusnya menjadi tugas Nadira. Dari luar, Nadira terlihat cekatan dan patuh. Tidak ada yang tahu betapa tegangnya ia setiap kali mendengar rencana kunjungan mendadak. Namun, di balik semua rutinitas itu, ada perasaan yang perlahan tumbuh di dalam diri Nadira.
Sebuah rasa hampa yang sulit ia jelaskan. Ia tidak merasa dicintai, tapi juga tidak bisa mengatakan bahwa ia dibenci. Ia berada di ruang abu-abu yang melelahkan, di mana ia selalu berusaha cukup, namun tidak pernah merasa benar-benar dihargai. Malam itu, sebelum tidur, Nadira berbaring memandangi langit-langit kamar. Rangga sudah tertidur di sampingnya, membelakangi. Nadira menarik selimut sedikit lebih rapat, seolah ingin melindungi dirinya sendiri. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikiran. Ia belum tahu bahwa hari-hari yang tampak biasa ini sedang menuju sesuatu yang lebih besar. Ia hanya tahu satu hal, rumah ini terlihat utuh dari luar, tapi di dalamnya ada retakan-retakan kecil yang semakin sulit diabaikan. Dan Nadira, dengan segala kesabarannya, masih berdiri di tengah retakan itu, berharap suatu hari ia akan didengar, atau setidaknya diperlakukan bukan sekadar sebagai bagian dari rutinitas. Rutinitas Nadira tidak pernah benar-benar dimulai dan tidak pernah benar-benar berakhir. Ia mengalir begitu saja, dari satu tugas ke tugas lain, seperti air yang dipaksa mengikuti alur pipa sempit. Pagi, siang, sore, dan malam hanya berbeda nama, bukan makna. Setiap hari, Nadira bangun dengan kesadaran yang sama. Ada banyak hal yang harus ia lakukan sebelum dirinya sendiri sempat dirasakan keberadaannya. Jam dinding di dapur menunjukkan pukul 4:20 ketika Nadira membuka mata. Ia tidak terbangun oleh alarm, melainkan oleh kebiasaan yang telah menancap kuat di tubuhnya. Bahkan dalam tidur pun, pikirannya tetap waspada. Ia bangkit perlahan, memastikan langkahnya tidak menimbulkan suara. Kamar masih gelap, Rangga terlelap di sisi lain tempat tidur. Punggungnya menghadap Nadira. Ia memperhatikan sebentar wajah suaminya yang tampak tenang dalam tidur, lalu mengalihkan pandangan. Tidak ada keinginan untuk membangunkannya dengan sapaan lembut. Nadira sudah lama berhenti melakukan itu, karena responsnya selalu sama. Gumaman tidak jelas atau sekadar gerakan resah yang menyiratkan ketidaksukaan diganggu. Ia menuju dapur, menyalakan lampu kecil agar cahaya tidak terlalu terang. Dapur itu selalu menyambutnya dengan kesunyian yang sama. Ia mengeluarkan bahan makanan, menakar bumbu dengan insting yang sudah terlatih. Tangannya bergerak otomatis, pikirannya melayang entah kemana. Kadang ia bertanya dalam hati, kapan terakhir kali ia memasak dengan perasaan gembira, bukan dengan rasa tanggung jawab yang berat. Ia tidak ingat jawabannya. Saat air mulai mendidih, Nadira duduk sebentar di kursi kecil dekat meja makan. Ia memijat pelipisnya, merasakan denyut halus yang sering muncul akhir-akhir ini. Tubuhnya lelah, tapi ia jarang mengakuinya, bahkan pada diri sendiri. Ia tahu, lelahnya tidak punya ruang di rumah ini. Tidak ada yang akan bertanya, "Kamu capek?" Dan ia tidak berani memulai kalimat itu sendiri. Rangga keluar dari kamar beberapa menit kemudian. Seperti biasa, ia langsung menuju kamar mandi tanpa banyak suara. Nadira kembali berdiri, melanjutkan pekerjaannya. Ia menyajikan sarapan dengan rapi, memastikan semuanya berada di tempat yang tepat. Ketika Rangga duduk di meja makan, Nadira berdiri tidak jauh, siap jika ada yang dibutuhkan. "Kopi," kata Rangga singkat. Nadira segera menuangkan kopi ke dalam cangkir, meletakkannya di depan Rangga dengan hati-hati. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada tatapan mata. Nadira sudah terbiasa dengan itu. Ia menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa mungkin Rangga memang bukan tipe pria yang pandai mengekspresikan perhatian. Pemikiran itu sering ia ulangi, seperti mantra, agar hatinya tidak terlalu perih. Percakapan mereka di pagi hari hampir selalu sama, bahkan kadang tidak ada sama sekali. Jika Rangga berbicara, topiknya selalu berkisar pada kebutuhan rumah. Apakah gas masih ada? Apakah baju kerjanya sudah disetrika? Apakah ada rencana keluarga datang? Tidak pernah ada pertanyaan tentang bagaimana tidur Nadira semalam. Apakah ia merasa sehat, atau apa yang ia pikirkan? Nadira menjawab semua pertanyaan itu dengan singkat dan jelas, seperti seorang pegawai yang melapor pada atasannya. Setelah Rangga berangkat kerja, Nadira membereskan sisa sarapan. Ia mencuci piring, mengelap meja, lalu mulai membersihkan rumah. Setiap sudut ia periksa, setiap debu ia singkirkan. Bukan karena rumah itu kotor, melainkan karena ada dorongan kuat dalam dirinya untuk memastikan tidak ada satupun celah yang bisa dijadikan alasan untuk keluhan. Ia menyapu lantai dengan teliti,
mengepel hingga kering, lalu menata ulang barang-barang yang sebenarnya sudah rapi. Waktu berjalan lambat. Matahari naik, lalu bergeser perlahan. Nadira jarang memperhatikan jam. Baginya, waktu di rumah ini diukur dari satu tugas ke tugas lain. Setelah selesai membersihkan rumah, ia mencuci pakaian, menjemurnya dengan rapi, lalu kembali ke dapur untuk menyiapkan makan siang. Meskipun Rangga jarang pulang saat siang, Nadira tetap memasak. Ia merasa tidak tenang jika dapur kosong, seolah ketiadaan makanan adalah bentuk kelalaian yang besar. Di sela-sela aktivitas itu, dialog dalam kepalanya mulai semakin sering muncul. Suara itu tidak keras, tidak menuntut, tapi konsisten. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini yang disebut kehidupan berumah tangga? Ia mencoba mengingat nasihat orang-orang sebelum menikah, bahwa pernikahan adalah kerjasama, bahwa suami dan istri saling mendukung. Ia membandingkan nasihat itu dengan kenyataan yang ia jalani, dan menemukan jarak yang sulit dijembatani. Nadira jarang duduk untuk benar-benar beristirahat. Bahkan ketika ia duduk, pikirannya tetap bekerja. Ia menunggu Rangga pulang, menunggu pesan, menunggu instruksi. Menunggu seolah menjadi bagian besar dari hidupnya. Menunggu adalah bentuk kesiapannya, karena ia tahu, kapanpun Rangga membutuhkan sesuatu, ia harus siap. Tidak ada ruang untuk berkata, tunggu sebentar, atau, aku sedang tidak bisa. Suatu siang, Nadira merasa sedikit pusing. Ia duduk di kursi dapur, menunduk, mencoba menenangkan diri. Ia menimbang-nimbang apakah ia perlu berbaring sebentar. Namun, sebelum keputusan itu benar-benar diambil, ia teringat bahwa lantai kamar mandi belum ia bersihkan hari itu. Ia bangkit kembali, mengabaikan rasa tidak nyaman di kepalanya. Ia sudah terlalu sering mengalahkan tubuhnya sendiri, hingga mengabaikannya terasa seperti hal yang wajar. Ketika Rangga pulang lebih awal dari biasanya, Nadira selalu bisa merasakannya dari suara motor di depan rumah. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia segera memastikan semuanya terlihat baik-baik saja. Jika Rangga menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, komentar yang muncul mungkin tidak keras, tapi cukup untuk membuat Nadira merasa bersalah. Kok bajuku yang ini belum disetrika? Tanya Rangga suatu sore. Nadira menoleh cepat. Aku kira yang itu belum mau dipakai. Lain kali jangan kira-kira, jawab Rangga. Nada suaranya datar tapi tegas. Nadira mengangguk. Ia tidak membela diri, tidak menjelaskan bahwa ia sudah menyetrika banyak pakaian hari itu, bahwa waktunya terbatas. Penjelasan tidak pernah benar-benar diperlukan, karena jarang didengar. Ia menyimpan semua itu di dalam hati, menumpuknya bersama rasa lelah yang semakin berat. Malam hari sering menjadi waktu paling sunyi. Setelah makan malam, setelah semua dibereskan, Nadira duduk di ruang tamu atau di kamar. Rangga biasanya sibuk dengan ponselnya atau televisi. Nadira ingin berbicara, ingin bercerita tentang hal-hal kecil yang ia alami sepanjang hari, tapi keinginan itu selalu terhenti di tenggorokannya. Ia takut ceritanya dianggap tidak penting, takut dianggap mengganggu. Ia mulai bertanya dalam hati, sejak kapan ia berhenti merasa menjadi istri? Kapan perannya bergeser menjadi seseorang yang hanya memastikan segala sesuatu berjalan sesuai kebutuhan orang lain? Ia mengingat awal pernikahan mereka, ketika Rangga masih sesekali bertanya kabarnya, masih tersenyum meski singkat. Perubahan itu tidak terjadi tiba-tiba. Ia perlahan, hampir tidak terasa, hingga suatu hari Nadira menyadari bahwa dirinya lebih sering menerima perintah daripada perhatian. Nadira tidak pernah secara terang-terangan dilarang untuk melakukan sesuatu. Rangga tidak berkata, kamu tidak boleh ini, atau kamu tidak boleh itu. Namun, setiap kali Nadira ingin keluar rumah, selalu ada kalimat yang membuat langkahnya terasa berat. Mau kemana? Ngapain? Penting. Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar biasa, tapi mengandung pesan yang jelas. Setiap langkah harus bisa dipertanggungjawabkan. Ia mulai merasa bahwa keberadaannya di rumah itu hanya diakui sejauh ia berguna. Selama rumah rapi, makanan tersedia, dan kebutuhan Rangga terpenuhi, semuanya baik-baik saja. Tapi ketika ia sedikit saja menunjukkan kelelahan atau ketidaksiapan, suasana langsung berubah. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan besar, hanya ketegangan yang dingin dan menyesakkan.
Dialog dalam kepala Nadira semakin sering muncul di malam hari. Ia berbaring di samping Rangga yang sudah tertidur, menatap langit-langit dengan mata terbuka. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia terlalu sensitif? Apakah semua istri memang menjalani hal yang sama? Ia mencoba mengingat ibu-ibu di sekitarnya, cerita-cerita tentang pengorbanan dan kesabaran. Ia merasa bersalah karena merasa lelah, seolah kelelahan itu adalah tanda ketidakmampuannya sebagai istri. Namun, jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang terus bertanya, mengapa ia harus selalu siap, sementara tidak ada yang siap untuknya? Mengapa kebutuhannya tidak pernah masuk dalam daftar prioritas? Mengapa ia harus memahami, sementara ia jarang dipahami? Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada konflik terbuka. Justru itulah yang membuat semuanya terasa semakin berat. Tekanan itu tidak meledak, tapi menekan perlahan, seperti beban yang diletakkan sedikit demi sedikit di pundaknya. Nadira tetap menjalani rutinitasnya, tetap tersenyum di depan orang lain, tetap berusaha menjadi istri yang baik. Namun, di balik semua itu, kesadaran mulai tumbuh. Kesadaran bahwa apa yang ia jalani bukan sekadar pembagian peran yang adil. Kesadaran bahwa ia tidak pernah benar-benar diberi pilihan. Kesadaran bahwa dalam rumah tangga ini, ia lebih sering diperlakukan sebagai seseorang yang harus melayani, bukan sebagai pasangan yang setara. Dan meski ia belum berani menyebutnya dengan lantang, pertanyaan itu mulai berputar-putar di kepalanya, semakin sulit diabaikan. Apakah ia sedang menjalani peran sebagai istri, atau hanya menjalani hidup sebagai pelayan dengan nama yang berbeda? Ada satu suara yang selalu membuat napas Nadira tersendat sebelum benar-benar terdengar jelas. Nada dering ponsel Rangga. Bukan karena suaranya keras, bukan pula karena panggilan itu selalu membawa kabar buruk. Melainkan karena dari nada dering itu, Nadira belajar bahwa ketenangan di rumah mereka bisa berubah arah kapan saja, tanpa aba-aba, tanpa kesempatan untuk bersiap secara emosional. Awalnya, Nadira tidak merasa keberatan. Ketika baru menikah, kunjungan keluarga Rangga terasa wajar, bahkan menyenangkan. Ia masih menyimpan harapan bahwa kehadiran orang-orang terdekat suaminya akan membuatnya merasa diterima, menjadi bagian dari sebuah keluarga besar. Ia menyiapkan makanan dengan antusias, menyambut mereka dengan senyum tulus, dan mendengarkan cerita-cerita lama yang berulang tanpa keluhan. Namun, seiring waktu, pola itu berubah. Kunjungan yang semula terasa hangat mulai berubah menjadi beban yang datang tanpa peringatan. Bu Ratmi, Ibu Rangga, adalah sosok yang selalu datang dengan sikap yakin bahwa kehadirannya harus disambut dengan kesiapan penuh. Ia jarang menelepon lebih dulu. Jikapun menelepon, itu biasanya hanya pemberitahuan singkat bahwa ia sudah di jalan. Bersamanya sering datang anggota keluarga lain, adik, sepupu, atau kerabat yang sekadar ikut. Rumah Nadira yang biasanya sunyi mendadak dipenuhi suara, dan dapur yang rapi mendadak dituntut untuk bekerja lebih keras. Nadira selalu tahu apa yang harus ia lakukan begitu mendengar kabar itu. Ia akan segera berdiri, meski baru saja duduk atau bahkan merasa sedikit pusing. Ia membuka kulkas, memeriksa stok bahan makanan, lalu mulai menyusun rencana cepat di kepalanya. Tidak pernah terlintas di benaknya untuk bertanya apakah ia punya pilihan. Baginya, kedatangan keluarga Rangga adalah perintah tak tertulis yang harus dijalankan dengan sempurna. Bu Ratmi tidak pernah secara langsung berkata bahwa Nadira harus siap setiap saat. Namun, tatapan matanya, nada suaranya, dan komentar-komentar kecil yang sering terlontar sudah cukup untuk menyampaikan pesan itu. Istri itu harus sigap, pernah katanya suatu kali, sambil melirik ke arah dapur yang sedang Nadira bereskan. Nadira hanya tersenyum kecil, menunduk, dan kembali bekerja. Ia belajar bahwa menjawab atau membela diri hanya akan memperpanjang suasana yang tidak nyaman. Setiap kali keluarga Rangga datang, Nadira berubah menjadi versi dirinya yang paling waspada. Ia memastikan meja makan bersih, ruang tamu tertata, dan makanan tersaji secepat mungkin. Tidak peduli jam berapa mereka datang, tidak peduli apakah ia sudah memasak atau belum. Tuntutan itu tidak pernah diucapkan dengan kata-kata keras, tetapi selalu hadir dalam ekspektasi. Rangga, di sisi lain, tampak tidak pernah menganggap situasi itu sebagai sesuatu yang perlu dibicarakan. Baginya, kedatangan keluarga adalah hal biasa. Ia duduk, mengobrol,
tertawa sesekali, seolah semua berjalan sebagaimana mestinya. Ketika Bu Ratmi atau anggota keluarga lain melontarkan komentar tentang makanan atau kesiapan rumah, Rangga tidak pernah ikut campur. Ia tidak membela Nadira, tidak juga menegur keluarganya. Diamnya Rangga menjadi persetujuan yang paling menyakitkan. Suatu sore, keluarga Rangga datang tanpa pemberitahuan sama sekali. Nadira baru saja selesai membersihkan rumah dan berniat beristirahat sebentar ketika suara motor dan mobil terdengar di depan rumah. Jantungnya berdegup kencang. Ia berdiri tergesa, menyambut mereka dengan senyum yang dipaksakan. Bu Ratmi langsung duduk di ruang tamu, matanya menyapu seisi rumah. "Masaknya apa?" tanya Bu Ratmi, bahkan sebelum benar-benar menyapa. Nadira menelan ludah. "Belum masak, Bu. Saya kira hari ini." Kalimatnya terhenti ketika ia melihat ekspresi Bu Ratmi berubah. Bukan marah, bukan juga terkejut, melainkan ekspresi seolah hal itu sudah seharusnya tidak terjadi. Rangga duduk di samping ibunya, mendengar percakapan itu, namun tidak mengatakan apa-apa. Nadira bergegas ke dapur, menyiapkan apapun yang bisa disajikan secepat mungkin. Tangannya gemetar, pikirannya berpacu dengan waktu. Ia bekerja tanpa henti selama kunjungan itu. Menyajikan minuman, menghidangkan makanan seadanya, membersihkan kembali setelahnya. Ia tidak benar-benar ikut dalam percakapan. Ia hanya muncul ketika dibutuhkan, lalu menghilang kembali ke dapur. Dari sana, ia bisa mendengar potongan-potongan obrolan yang membuat dadanya terasa sesak. "Istri zaman sekarang beda sama dulu," kata seseorang. "Harus diingatkan terus." Nadira tahu kalimat itu tidak ditujukan langsung kepadanya, tapi ia tahu siapa yang dimaksud. Ia menunduk, menahan perasaan yang mulai menggenang. Rangga tertawa kecil menanggapi komentar itu, seolah itu hanya candaan ringan. Nadira merasakan sesuatu di dalam dirinya runtuh sedikit demi sedikit. Sejak saat itu, rasa takut mulai tumbuh setiap kali ponsel Rangga berdering. Ia tidak tahu siapa yang menelepon, tapi ia tahu kemungkinan terburuk selalu ada. Ia mulai hidup dalam kesiapan yang tidak pernah berakhir. Ia memasak lebih banyak dari yang diperlukan, menyimpan lauk di kulkas, berjaga-jaga jika keluarga Rangga datang mendadak. Rumahnya berubah menjadi ruang siaga, bukan tempat beristirahat. Ia mulai merasa bahwa rumah itu bukan lagi miliknya. Setiap sudut seolah harus siap dinilai. Setiap keputusan harus sesuai dengan standar orang lain. Ia tidak pernah tahu kapan Bu Ratmi akan datang, kapan komentar berikutnya akan dilontarkan. Dan yang paling menyakitkan, ia tahu Rangga tidak akan berada di sisinya ketika itu terjadi. Nadira pernah berharap Rangga akan berkata sesuatu, setidaknya sekali. Sebuah kalimat sederhana yang menunjukkan bahwa ia menghargai usaha Nadira, bahwa ia mengerti betapa sulitnya selalu siap tanpa peringatan. Namun, harapan itu perlahan memudar. Rangga lebih memilih diam, dan diam itu berbicara banyak. Dalam keheningan malam, setelah keluarga Rangga pulang dan rumah kembali sunyi, Nadira sering duduk sendirian di dapur. Ia memandangi piring-piring yang harus dicuci, sisa-sisa makanan yang tersisa, dan merasakan lelah yang tidak hanya berasal dari tubuhnya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus hidup seperti ini? Namun, pertanyaan itu selalu berhenti sebelum menemukan jawaban. Ia belum berani mengakui keinginannya untuk pergi. Pikiran itu masih samar, seperti bayangan yang lewat sekilas. Ia menepisnya dengan berbagai alasan. Pernikahan memang butuh pengorbanan, keluarga adalah bagian dari paket, kesabaran adalah kunci. Ia mengulang semua itu seperti doa, berharap keyakinan itu cukup untuk menahan perasaannya yang semakin berat. Namun, setiap kunjungan mendadak, setiap komentar yang tidak dibantah, setiap nada dering ponsel Rangga yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat, menambahkan satu lapis tekanan lagi. Nadira mulai menyadari bahwa beban ini tidak hanya datang dari dalam rumah, tetapi juga dari luar, dari orang-orang yang merasa berhak atas waktunya, tenaganya, dan hidupnya. Ia masih menjalani hari-harinya dengan senyum yang sama di depan orang lain. Tetangga tetap melihatnya sebagai istri yang baik, menantu yang patuh. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum itu, Nadira sedang belajar bertahan di tengah tuntutan yang terus bertambah. Tidak ada yang tahu bahwa setiap kali ia mendengar suara kendaraan berhenti di depan rumah tanpa pemberitahuan, hatinya berbisik pelan, nyaris tak terdengar,
andai saja aku bisa pergi. Bibit itu masih kecil, masih rapuh, dan Nadira belum berani menyentuhnya terlalu jauh. Tapi ia ada, tumbuh perlahan di dalam dirinya, seiring dengan kesadaran bahwa tekanan ini nyata, bahwa ketidakadilan ini tidak hanya ia bayangkan. Dan meski ia belum siap mengambil langkah apapun, satu hal mulai jelas baginya. Hidupnya tidak bisa terus berjalan seperti ini tanpa meninggalkan luka yang lebih dalam. Kabar itu datang di pagi hari, ketika Nadira sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Matahari belum terlalu tinggi, angin masih membawa sisa dingin malam, dan untuk sesaat, semuanya terasa biasa. Ponsel yang ia letakkan di bangku kayu bergetar pelan. Nadira melirik layar, melihat nama yang jarang muncul akhir-akhir ini. Tangannya berhenti bergerak. Ayah. Ia mengangkat telepon dengan perasaan yang tiba-tiba mengeras di dada. Suara dari seberang terdengar lemah, lebih pelan dari biasanya. Bukan suara ayahnya, melainkan suara ibunya. Kalimat itu disampaikan perlahan, seolah takut Nadira akan jatuh jika mendengarnya terlalu keras. Pak Arif sakit. Tidak mendadak, tidak dramatis, tapi cukup untuk membuat Nadira merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ayahnya semakin sering pusing, tubuhnya melemah, dan pagi itu ia sempat hampir terjatuh saat bangun dari tempat tidur. Nadira memejamkan mata. Tangannya mencengkeram ponsel lebih erat. Ada perasaan bersalah yang langsung muncul, perasaan yang sudah lama tinggal di dalam dirinya. Ia jarang pulang. Bukan karena tidak ingin, tapi karena setiap kepulangan selalu terasa seperti permohonan izin yang panjang. Ia mendengarkan penjelasan ibunya dengan saksama, bertanya beberapa hal, lalu menutup telepon dengan janji akan datang secepatnya. Ia berdiri lama di halaman, menatap jemuran yang bergoyang pelan. Pikiran Nadira berputar cepat, menyusun berbagai kemungkinan. Ia tahu ia harus memberitahu Rangga. Ia juga tahu, dalam kondisi seperti ini, pulang ke rumah orang tua adalah alasan yang tidak pernah benar-benar bisa disalahkan. Orang tua sakit bukanlah hal yang bisa ditunda. Namun, meski logikanya kuat, hatinya tetap berdebar. Rangga masih di kamar mandi ketika Nadira masuk ke dalam rumah. Ia menyiapkan sarapan seperti biasa, meski tangannya sedikit gemetar. Ia menyajikan makanan di meja, menuangkan kopi ke dalam cangkir. Ketika Rangga duduk, Nadira berdiri di seberangnya, menunggu waktu yang tepat untuk bicara. Ayahku sakit, katanya akhirnya, suaranya pelan tapi jelas. Rangga mengangkat kepala, menatapnya sekilas. Sakit apa? Katanya sering pusing, badannya lemah. Ibu minta aku pulang sebentar. Rangga mengangguk pelan. Tidak ada ekspresi terkejut, tidak pula penolakan. Pulang kapan? Hari ini. Mungkin sampai besok, jawab Nadira. Hati-hati. Rangga kembali menunduk ke piringnya. Ya sudah. Hanya itu. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada komentar tentang rumah, tentang makanan, tentang persiapan. Nadira menunggu beberapa detik, memastikan tidak ada kalimat tambahan. Ketika tidak ada, ia mengangguk pelan, meski Rangga tidak melihatnya. Izin itu terasa singkat, hampir terlalu mudah. Nadira tidak tahu apakah ia seharusnya merasa lega atau justru gelisah. Ia sudah terbiasa dengan percakapan yang mengandung tekanan, dengan pertanyaan yang membuatnya harus menjelaskan lebih jauh. Kali ini, semuanya selesai dalam beberapa kalimat. Tidak ada larangan, tidak ada peringatan, tidak ada pesan tentang apa yang harus ia lakukan sebelum pergi. Rangga menghabiskan sarapannya seperti biasa, seolah kabar itu hanyalah informasi kecil yang tidak mengubah apapun. Nadira masuk ke kamar, mulai menyiapkan barang-barang seperlunya. Ia melipat pakaian dengan rapi, memasukkannya ke dalam tas kecil. Setiap gerakannya terasa berbeda hari itu. Ada campuran antara cemas dan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak tahu persis apa itu, tapi ada sensasi ringan yang menyelinap di sela-sela kegelisahannya. Sebelum pergi, Nadira sempat berdiri di dapur, menatap kompor dan lemari es. Biasanya, sebelum keluar rumah, ia akan memastikan makanan siap, setidaknya untuk 1 kali makan. Namun kali ini, ia berhenti. Ia memikirkan waktu, jarak, dan kondisinya sendiri. Ia berpikir, Rangga bisa memesan makanan. Ia bukan anak kecil. Ia punya ponsel, punya uang, punya pilihan.
Pikiran itu muncul begitu saja, sederhana dan masuk akal, namun cukup untuk membuat jantung Nadira berdegup lebih cepat. Ia tidak memasak. Keputusan itu terasa kecil, hampir sepele. Ia hanya menutup lemari es, membersihkan meja dapur, lalu menggantung celemeknya di tempat biasa. Tidak ada pengumuman, tidak ada pernyataan. Ia hanya memilih untuk pergi tanpa meninggalkan dapur yang siap menyajikan apapun. Nadira mengenakan sepatu, mengambil tas, dan berpamitan singkat pada Rangga yang sedang bersiap berangkat kerja. "Aku berangkat dulu," katanya. Rangga mengangguk tanpa menoleh. "Hati-hati." Kalimat itu terdengar biasa, namun bagi Nadira, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ia melangkah keluar rumah dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Udara pagi terasa lebih segar dari biasanya. Jalanan yang ia lewati tampak sama, namun langkahnya terasa lebih ringan. Di dalam kendaraan umum yang membawanya pulang ke rumah orang tuanya, Nadira duduk memandang keluar jendela. Pemandangan berganti perlahan, rumah demi rumah, toko demi toko. Ia mengingat masa kecilnya, ingatan tentang ayahnya yang selalu menyambutnya dengan senyum hangat, tentang ibunya yang tidak pernah lupa menanyakan apakah ia sudah makan. Ada rasa rindu yang menguat, bercampur dengan rasa bersalah karena terlalu lama menjauh. Sesampainya di rumah orang tua, Nadira langsung disambut dengan pelukan ibunya. Rumah itu tidak besar, tidak mewah, tapi hangat. Aroma khas rumah lama menyambutnya, aroma yang selalu membuat dadanya terasa penuh. Pak Arif duduk di kursi, terlihat lebih kurus dari terakhir kali Nadira melihatnya. Wajahnya pucat, tapi matanya berbinar ketika melihat Nadira. "Kamu pulang," katanya pelan, tersenyum. Nadira menahan air mata. Ia duduk di samping ayahnya, menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa harus segera bangkit untuk melakukan sesuatu. Ia hanya duduk, mendengarkan cerita ayahnya, memperhatikan napasnya, memastikan ia baik-baik saja. Waktu berjalan dengan cara yang berbeda di rumah itu. Tidak ada tuntutan, tidak ada daftar pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Ia membantu ibunya di dapur, tapi dengan suasana yang jauh berbeda. Tidak ada rasa tertekan, tidak ada ketakutan akan komentar. Ibunya beberapa kali menyuruhnya duduk dan beristirahat, sesuatu yang hampir tidak pernah Nadira dengar di rumahnya sendiri. Ia merasa canggung sekaligus terharu. Ia lupa rasanya diperhatikan tanpa harus berguna terlebih dahulu. Malam itu, Nadira tidur di kamar lamanya. Ia berbaring menatap langit-langit, mendengarkan suara jangkrik dari luar jendela. Ponselnya tergeletak di samping bantal. Tidak ada pesan dari Rangga. Tidak ada telepon. Nadira menatap layar beberapa kali, lalu meletakkannya kembali. Ada perasaan aneh yang muncul, campuran antara lega dan tanya. Namun untuk pertama kalinya, ia membiarkan perasaan itu berlalu tanpa berusaha menafsirkannya terlalu jauh. Keesokan harinya, Nadira membantu mengantar ayahnya ke dokter. Ia duduk di ruang tunggu, menggenggam tasnya, mendengarkan namanya dipanggil. Ia merasa berada di tempat yang seharusnya. Ia tidak memikirkan rumahnya, tidak memikirkan dapur yang kosong, tidak memikirkan apakah Rangga sudah makan atau belum. Pikiran-pikiran itu terasa jauh, seolah berada di kehidupan lain. Saat dokter menjelaskan kondisi ayahnya, Nadira mendengarkan dengan saksama. Tidak ada yang terlalu gawat, tapi ayahnya memang harus lebih banyak istirahat dan diperiksa rutin. Nadira mengangguk, mencatat dalam hati. Ia merasa bersyukur karena masih bisa ada di sana, masih bisa mendampingi. Di sela-sela waktu itu, Nadira menyadari sesuatu yang membuatnya terdiam. Ia tidak merasa bersalah karena tidak memasak. Ia tidak merasa panik karena meninggalkan rumah tanpa persiapan matang. Ia merasa normal, seperti manusia yang boleh memilih, yang boleh memprioritaskan sesuatu tanpa harus meminta maaf berlebihan. Perasaan itu mengejutkannya. Selama ini, setiap keputusan kecil selalu ia ukur dari dampaknya pada Rangga dan keluarganya. Kali ini, ia mengukur keputusan itu dari kebutuhannya sendiri, dari kebutuhan orang tuanya. Dan dunia tidak runtuh karenanya. Malam kedua di rumah orang tua, Nadira duduk di teras bersama ibunya. Mereka berbincang pelan, membicarakan hal-hal ringan. Ibunya sesekali memandang Nadira dengan tatapan yang sulit diartikan,
seolah ingin bertanya banyak hal tapi memilih diam. Nadira tahu, ibunya mungkin merasakan ada sesuatu yang berbeda, tapi tidak mendesaknya. Diam ibu malam itu terasa lebih menenangkan daripada banyak kata. Ketika Nadira kembali ke kamar, ia mengecek ponselnya. Masih tidak ada pesan dari Rangga. Ia menatap layar cukup lama. Ada bagian dari dirinya yang menunggu. Ada bagian lain yang justru bersyukur atas keheningan itu. Ia mematikan layar dan berbaring kembali. Dalam sunyi itu, Nadira menyadari bahwa ia baru saja melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan selama menikah. Ia memilih dirinya sendiri tanpa konflik, tanpa perlawanan, tanpa drama. Ia hanya mengambil keputusan kecil yang logis, wajar, dan manusiawi. Dan keputusan kecil itu memberinya ruang bernapas yang selama ini ia butuhkan. Ia belum tahu bahwa keputusan itu akan membawa dampak besar. Ia belum tahu bahwa dapur yang ia tinggalkan kosong akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih rumit. Yang ia tahu malam itu hanyalah satu hal sederhana namun penting. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hidupnya bukan sepenuhnya milik orang lain. Nadira memejamkan mata dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan bahwa ia berhak ada, berhak memilih, meski hanya sebentar. Dan di balik ketenangan itu, tanpa ia sadari sepenuhnya, sebuah perubahan kecil sudah mulai bergerak, perlahan namun pasti, menuju titik yang tidak bisa lagi ditarik kembali. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Nadira duduk di kursi kendaraan umum dengan tubuh yang masih menyimpan lelah, bukan lelah fisik semata, melainkan kelelahan setelah menahan banyak perasaan yang belum sempat ia uraikan. Urusan ayahnya sudah selesai untuk sementara. Dokter memberi obat, menyarankan kontrol rutin, dan ibunya tampak sedikit lebih tenang. Nadira berpamitan dengan pelukan yang lebih lama dari biasanya, seolah ada sesuatu di dadanya yang enggan kembali ke rumah yang ia tinggalkan 2 hari lalu. Sepanjang perjalanan, ponselnya tetap sunyi. Tidak ada pesan dari Rangga. Tidak ada telepon. Keheningan itu aneh, tapi Nadira berusaha menafsirkannya dengan pikiran paling sederhana. Mungkin Rangga sibuk. Mungkin semuanya baik-baik saja. Ia menenangkan dirinya sendiri, seperti yang selalu ia lakukan. Ia tidak tahu bahwa ketenangan itu hanyalah jeda sebelum sesuatu yang lebih keras menyambarnya. Ketika kendaraan berhenti di dekat rumah, Nadira turun dengan langkah pelan. Matahari sudah condong ke barat. Langit berwarna jingga pucat, seharusnya membawa kesan hangat. Namun, begitu ia melangkah mendekati pagar rumah, Nadira merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada beberapa kendaraan terparkir di depan. Mobil yang tidak asing baginya. Motor yang sering ia lihat ketika keluarga Rangga datang berkunjung. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ada firasat yang membuat tengkuknya terasa dingin. Nadira mendorong pagar perlahan dan melangkah masuk. Begitu pintu dibuka, suara ramai langsung menyambutnya. Tawa, obrolan, dan suara televisi bercampur menjadi satu. Ruang tamu penuh. Bu Ratmi duduk di sofa utama, dikelilingi beberapa anggota keluarga Rangga. Wajah-wajah itu menoleh hampir bersamaan ketika melihat Nadira berdiri di ambang pintu. Untuk sesaat, waktu terasa melambat. Nadira masih berdiri dengan tas di pundak, matanya menyapu ruangan dengan perasaan tidak percaya. Tidak ada satupun yang menyapanya dengan hangat. Beberapa pasang mata hanya memandangnya datar, sebagian lain menyiratkan penilaian yang tidak diucapkan. Rangga berdiri tidak jauh dari situ, wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Tatapan matanya langsung menusuk Nadira sebelum ia sempat membuka mulut. Nadira melangkah masuk, menutup pintu di belakangnya. Ia ingin mengatakan sesuatu, sapaan, penjelasan, apapun, tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Ia belum sempat meletakkan tasnya ketika matanya tanpa sengaja melirik ke arah dapur. Kosong. Kompor mati. Tidak ada panci di atasnya. Meja dapur bersih, terlalu bersih. Seperti tidak pernah disentuh seharian. Tidak ada aroma masakan. Tidak ada tanda-tanda persiapan. Dapur itu tampak persis seperti yang ia tinggalkan 2 hari lalu. Seketika, jantung Nadira seperti jatuh ke perutnya sendiri. Ia tahu apa arti semua itu. Rangga melangkah maju. "Kemana aja kau jalang?" teriaknya keras. Suaranya memecah ruangan seperti benda berat yang dijatuhkan tiba-tiba.
Keluargaku nunggu di sini 2 jam dan belum ada makanan. Dasar wanita tak berguna. Kata-kata itu menghantam Nadira tanpa peringatan. Suaranya begitu keras, begitu jelas, hingga seisi ruangan mendadak sunyi. Televisi masih menyala, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Semua mata tertuju pada Nadira. Beberapa orang tampak terkejut, sebagian lain seolah menganggap itu pemandangan yang wajar. Nadira membeku. Tubuhnya kaku, seolah otaknya berhenti mengirimkan perintah. Ia berdiri di tempatnya, tas masih menggantung di pundak, tangan gemetar halus. Ia mendengar kata-kata itu, tapi sulit mencerna maknanya. Kepalanya berdengung, telinganya panas. Dunia di sekelilingnya terasa menjauh, seperti ia sedang berada di bawah air. Ia ingin berkata bahwa ayahnya sakit. Ia ingin menjelaskan bahwa ia sudah izin. Ia ingin mengingatkan bahwa Rangga bisa memesan makanan. Tapi tidak satu pun kalimat itu keluar. Bibirnya terbuka sedikit, lalu tertutup kembali. Nadira hanya berdiri, menunduk, seperti anak kecil yang dimarahi di depan orang banyak. Bu Ratmi berdiri dari tempat duduknya, berjalan mendekat dengan langkah cepat. Istri itu tahu diri, katanya dengan nada tajam. Kalau ninggalin rumah, ya pastikan semuanya beres. Ini rumah, bukan penginapan. Kata-kata itu menyusul seperti tamparan kedua. Nadira menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Ia merasakan panas menjalar ke wajahnya, campuran antara malu dan sakit yang tidak bisa ia jelaskan. Ia tidak berani mengangkat kepala. Ia tahu jika ia bertatapan dengan siapapun di ruangan itu, air matanya akan jatuh. Kami ini tamu, lanjut Bu Ratmi. Masa dibiarkan nunggu tanpa makan? Kamu kemana saja? Hah? Tidak ada yang menghentikan Bu Ratmi. Tidak ada yang menengahi. Rangga berdiri di samping ibunya. Wajahnya masih merah oleh amarah. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi kehadirannya di sana cukup untuk menegaskan bahwa ia sepakat dengan semua yang dikatakan ibunya. Nadira merasakan sesuatu di dadanya retak perlahan. Selama ini, ia sering merasa diperlakukan seperti pelayan. Tapi baru kali ini perasaan itu dipertontonkan secara terbuka. Di depan keluarga Rangga. Di ruang tamu rumahnya sendiri. Ia bukan lagi istri, bukan pula menantu. Ia hanya seseorang yang dianggap lalai menjalankan tugas. Ia menarik napas, berusaha menenangkan diri. Tangannya mencengkeram tali tas lebih erat, seolah itu satu-satunya pegangan yang ia punya. Ia masih tidak berkata apa-apa. Diamnya Nadira bukan karena ia setuju, melainkan karena ia sudah terlalu lelah untuk membela diri. Setiap pembelaan terasa sia-sia di hadapan tatapan-tatapan itu. Masuk dapur, masak sekarang, perintah Rangga dengan suara dingin, lebih rendah dari teriakannya tadi, tapi sama menyakitkannya. Perintah itu menggantung di udara. Nadira tidak langsung bergerak. Ada jeda singkat, hanya beberapa detik, tapi terasa panjang. Ia akhirnya melangkah ke dapur dengan langkah pelan. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai menarik kakinya ke bawah. Ia meletakkan tas di kursi, lalu berdiri memandang dapur yang kosong. Tangannya gemetar ketika ia membuka kulkas. Isinya tidak banyak. Beberapa bahan sisa yang tidak cukup untuk menjamu banyak orang. Nadira menutup pintu kulkas perlahan. Kepalanya menunduk, pundaknya bergetar halus. Ia menahan napas, menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Dari ruang tamu, ia masih bisa mendengar suara-suara itu. Obrolan pelan, komentar setengah berbisik, namun cukup jelas untuk melukai. Istri sekarang aneh-aneh. Pergi tanpa mikir tanggung jawab. Rangga kasihan. Tidak satu pun yang membela Nadira. Ia menyalakan kompor dengan tangan yang masih gemetar. Mengambil panci, menuangkan air. Semua gerakannya terasa mekanis. Kepalanya kosong, tapi dadanya sesak. Setiap detik di dapur itu terasa seperti hukuman. Ia bekerja dengan kecepatan yang tidak biasa, bukan karena sigap, melainkan karena ingin semua ini segera berakhir. Beberapa kali ia menghapus air mata yang jatuh tanpa suara. Ia tidak menangis terisak. Ia hanya membiarkan air matanya turun, satu demi satu, membasahi pipi, jatuh ke lantai dapur yang dingin. Tidak ada yang melihatnya. Dan entah mengapa, itu justru membuatnya merasa lebih sendirian.
Ketika makanan akhirnya siap, Nadira menyajikannya ke meja dengan kepala tertunduk. Tidak ada yang berkata terima kasih. Tidak ada yang mengakui usahanya. Beberapa orang langsung makan, seolah kejadian tadi hanyalah bagian dari rutinitas. Bu Ratmi duduk dengan wajah puas. Rangga kembali ke tempat duduknya tanpa melirik Nadira. Nadira berdiri sebentar di dekat meja, lalu kembali ke dapur. Ia tidak ikut makan. Perutnya mual. Tangannya terasa dingin. Ia duduk di kursi kecil dekat wastafel, menatap lantai tanpa fokus. Di dalam kepalanya, kalimat Rangga terus berulang, bergema, semakin keras setiap kali ia mencoba mengabaikannya. Kemana aja kau jalang? Kata itu menempel di pikirannya, seperti noda yang tidak bisa dibersihkan. Selama ini, Rangga sering bersikap kasar dengan kata-kata, tapi belum pernah ia menyebutnya seperti itu. Di depan orang banyak, di rumahnya sendiri. Nadira merasa ada sesuatu yang berubah hari itu, sesuatu yang tidak bisa kembali seperti semula. Malam turun perlahan. Keluarga Rangga akhirnya pulang satu persatu. Rumah kembali sunyi, tapi keheningan kali ini terasa berbeda. Lebih berat, lebih dingin. Nadira membereskan dapur tanpa bicara. Rangga tidak membantunya. Ia juga tidak menegurnya lagi. Seolah tugasnya selesai begitu makanan tersaji. Di kamar, Nadira duduk di tepi tempat tidur. Tubuhnya terasa lemas. Kepalanya pening. Ia memandangi cermin di lemari, melihat pantulan dirinya sendiri. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia hampir tidak mengenali perempuan di sana. Ia terlihat kecil, rapuh, dan sangat sendirian. Untuk pertama kalinya sejak menikah, sebuah kalimat terlintas jelas di benaknya, tanpa ia sangkal, tanpa ia dorong menjauh. Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Kalimat itu tidak datang dengan kemarahan, melainkan dengan kesedihan yang dalam. Nadira memejamkan mata, merasakan sesuatu di dalam dirinya runtuh dan sekaligus mengeras. Penghinaan itu bukan hanya melukai perasaannya, tapi juga membuka matanya. Bahwa semua yang ia tahan, semua yang ia maklumi, tidak membuatnya dihargai. Ia berbaring tanpa mengucapkan sepatah kata pun pada Rangga. Ia membelakangi suaminya, menatap dinding. Air matanya kembali mengalir, kali ini tanpa ia tahan. Ia menangis dalam diam, menangisi dirinya sendiri, menangisi hidup yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Penghinaan publik itu tidak berakhir ketika keluarga Rangga pulang. Ia menetap di dalam diri Nadira, menjadi luka yang terus berdenyut. Dan meski ia belum tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya, satu hal menjadi jelas malam itu. Sesuatu telah patah, dan tidak ada satupun permintaan maaf yang bisa dengan mudah menyambungkannya kembali. Malam setelah rumah kembali sunyi tidak membawa ketenangan seperti yang Nadira harapkan. Keheningan justru terasa menekan. Seperti dinding yang perlahan bergerak mendekat. Udara di kamar terasa pengap meski jendela sedikit terbuka. Nadira berbaring dengan tubuh kaku, punggungnya menghadap Rangga, matanya menatap kosong ke arah dinding. Ia tidak benar-benar tidur. Setiap kali memejamkan mata, kalimat-kalimat tadi sore kembali berputar di kepalanya. Lebih jelas, lebih tajam, seolah diputar ulang tanpa henti. Rangga belum tidur. Nadira bisa mendengar napasnya yang berat. Lalu suara ponsel yang diletakkan di atas meja. Beberapa saat kemudian, suara itu muncul, datar dan dingin, memecah keheningan yang rapuh. Kamu tahu kan apa tugas istri? Nadira tidak langsung menjawab. Tubuhnya menegang. Kalimat itu terdengar seperti pengantar untuk sesuatu yang lebih panjang. Sesuatu yang tidak ia inginkan tapi tahu akan datang. Rangga melanjutkan tanpa menunggu respons. Ngurus rumah. Ngurus suami. Ngurus keluarga, bukan pergi seenaknya. Nada suaranya tidak keras seperti sore tadi, tapi justru itu yang membuatnya lebih menusuk. Tidak ada emosi yang meledak, hanya keyakinan penuh bahwa apa yang ia katakan adalah kebenaran mutlak. Nadira menarik napas perlahan, mencoba mengumpulkan keberanian untuk bicara. Ayahku sakit, katanya akhirnya, pelan, hampir berbisik. Aku sudah izin. Rangga mendengus kecil. Izin bukan berarti bebas tanggung jawab. Kamu tahu hari ini keluargaku datang. Aku tidak diberitahu, jawab Nadira, suaranya sedikit bergetar. Itu bukan alasan.
potong Rangga cepat. Kamu itu istri. Harus siap kapan saja. Kalimat itu jatuh seperti palu. Nadira menelan ludah. Ia ingin bertanya, siap sampai kapan? Ia ingin bertanya, siapa yang menyiapkannya ketika ia lelah? Tapi semua pertanyaan itu tertahan di dadanya. Ia tahu, setiap kata yang keluar hanya akan berakhir pada satu kesimpulan yang sama. Ia salah. Kamu bikin aku malu di depan keluarga, lanjut Rangga. Masa tamu nunggu 2 jam gak ada makanan? Mereka pikir aku gak bisa ngatur istri. Nadira memejamkan mata. Jadi ini tentang itu. Bukan tentang ayahnya, bukan tentang kelelahan, bukan tentang apa yang ia rasakan. Ini tentang citra Rangga, tentang harga diri yang ia rasa tercoreng karena dapur kosong. Nadira merasakan dadanya sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan kuat-kuat. Aku juga capek, ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Rangga tertawa pendek, tanpa humor. Capek apa? Kamu di rumah seharian. Jangan samakan capekmu sama capek orang kerja. Kalimat itu membuat Nadira terdiam sepenuhnya. Ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya pada detik itu. Selama ini, ia sering meragukan perasaannya sendiri. Ia bertanya-tanya apakah ia terlalu sensitif, terlalu manja, terlalu banyak menuntut. Tapi mendengar kalimat itu, ia sadar bahwa semua yang ia lakukan tidak pernah benar-benar diakui sebagai usaha. Rangga tidak pernah menyebut soal nafkah. Tidak pernah menyinggung bahwa ia jarang memberikan uang belanja secara layak. Tidak pernah mengingat bahwa Nadira mengatur rumah dengan sisa-sisa yang ada, menghitung setiap pengeluaran, menahan keinginan sekecil apapun. Dalam percakapan itu, seolah tugas istri berdiri sendiri, terlepas dari kewajiban suami. Seolah semua adalah tanggung jawab Nadira semata. Kamu jangan kebanyakan alasan, kata Rangga lagi. Selama kamu masih istriku, lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Masih istriku. Kalimat itu terdengar seperti kepemilikan, bukan ikatan. Nadira merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungnya. Ia bukan pasangan yang diajak bicara, bukan seseorang yang diajak mengambil keputusan. Ia seperti aset yang dinilai dari fungsinya. Selama berfungsi, ia dipertahankan. Begitu dianggap lalai, ia dimarahi tanpa ampun. Nadira tidak menjawab lagi. Tidak ada gunanya. Ia memunggungi Rangga lebih jauh, menarik selimut hingga ke bahu. Rangga akhirnya diam, mungkin merasa sudah mengatakan semua yang perlu ia katakan. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penyesalan. Yang tersisa hanyalah keyakinan sepihak dan luka yang menganga. Beberapa menit berlalu dalam sunyi. Nadira menunggu hingga napas Rangga kembali teratur, menandakan ia tertidur. Baru setelah itu, ia bergerak perlahan. Ia duduk di tepi tempat tidur, menahan rasa pusing yang tiba-tiba datang. Kakinya terasa lemas saat ia berdiri dan melangkah menuju kamar mandi kecil di dalam kamar. Ia menutup pintu perlahan, mengunci dari dalam. Begitu sendirian, pertahanannya runtuh. Nadira menutupi mulutnya dengan tangan, menahan suara tangis yang ingin pecah. Bahunya bergetar hebat. Air mata mengalir deras, panas, seolah membawa keluar semua yang ia pendam selama ini. Ia menangis tanpa suara, tubuhnya bersandar pada pintu kamar mandi. Tangis yang tidak dramatis, tidak terisak keras, tapi panjang dan melelahkan. Tangis seseorang yang terlalu lama menahan diri. Nadira mengingat setiap hari yang ia lewati dengan perasaan tertekan, setiap komentar yang ia telan, setiap kebutuhan yang ia abaikan demi menjaga suasana tetap tenang. Tidak ada yang membelanya. Bukan Rangga, bukan keluarganya, bukan siapapun. Bahkan ia sendiri seringkali tidak membela dirinya. Ia terlalu sibuk berusaha menjadi cukup bagi orang lain, hingga lupa menanyakan apakah hidupnya sendiri cukup. Ia menatap bayangannya di cermin kamar mandi. Mata merah, wajah pucat, bibir bergetar. Ia hampir tidak mengenali perempuan itu. Perempuan yang dulu punya mimpi, yang dulu merasa berharga, kini berdiri di sana dengan perasaan seolah keberadaannya hanya sah sejauh ia berguna. Perlahan, di tengah tangis yang mulai mereda, sebuah pemikiran muncul dengan jelas, tidak samar seperti sebelumnya. Bukan lagi bayangan yang lewat cepat, bukan lagi pertanyaan yang ia dorong menjauh. Pemikiran itu berdiri tegak di benaknya, menuntut untuk diakui.
Aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Kalimat itu membuat jantungnya berdegup kencang. Nadira mengusap wajahnya, menarik napas panjang. Ada rasa takut yang langsung menyusul, tapi juga ada kelegaan aneh. Untuk pertama kalinya, ia berani memikirkan kemungkinan keluar dari lingkaran ini. Ia belum menyusun rencana, belum tahu caranya, tapi keinginan itu sudah terbentuk jelas. Bercerai. Kata itu terasa berat, tapi tidak lagi asing. Nadira selalu diajarkan bahwa pernikahan harus dipertahankan dengan segala cara. Bahwa istri yang baik adalah istri yang sabar. Namun malam ini, di depan cermin kamar mandi, ia menyadari bahwa kesabaran yang terus dipaksakan tanpa batas hanya akan menghapus dirinya sendiri. Ia kembali ke tempat tidur dengan langkah pelan. Rangga masih tertidur, wajahnya tenang, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Nadira berbaring di sisi lain, memunggungi suaminya, menatap gelap. Air matanya masih mengalir, tapi kini bercampur dengan tekad yang baru tumbuh. Ia belum tahu kapan, belum tahu bagaimana. Ia masih takut, masih ragu. Tapi satu hal pasti, ia tidak lagi ingin diperlakukan seperti pembantu yang tidak punya hak bicara, seperti benda yang hanya dinilai dari kegunaannya. Malam itu, Nadira tidak hanya menangisi luka yang baru. Ia juga sedang mengubur sisa-sisa keyakinan lama bahwa semua ini bisa membaik dengan diam dan mengalah. Di dalam sunyi kamar itu, di antara napas Rangga yang teratur, Nadira mengambil keputusan paling sunyi dalam hidupnya. Keputusan yang belum ia ucapkan pada siapapun, tapi sudah mengubah arah hatinya selamanya. Pagi datang tanpa membawa rasa lega. Cahaya matahari menyelinap melalui celah gorden, jatuh di lantai kamar seperti garis-garis pucat yang tidak mampu menghangatkan apapun. Nadira terbangun dengan tubuh terasa berat, seolah semalaman ia tidak benar-benar beristirahat. Kepalanya masih terasa penuh. Pikirannya kusut oleh sisa-sisa malam yang tidak pernah selesai. Rangga sudah tidak ada di sampingnya. Tempat tidur di sisi itu rapi, selimut terlipat rapi seperti biasa. Nadira tidak tahu sejak kapan suaminya bangun. Ia hanya mendengar suara pintu depan tertutup tadi subuh, tanpa pamit, tanpa kata. Itu sudah menjadi kebiasaan yang tidak lagi ia pertanyakan. Rangga pergi dan datang sesuai kehendaknya, sementara Nadira tetap di rumah, menjaga rutinitas yang sama, seolah dunia tidak pernah berubah. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi tempat tidur sambil menahan pusing yang kembali datang. Tangannya refleks memegang pelipis. Ada denyut halus yang tidak biasa, seperti peringatan kecil dari tubuhnya. Nadira mengabaikannya. Seperti biasa, ia sudah terlalu sering mengabaikan sinyal-sinyal kecil demi memastikan semuanya berjalan normal. Langkahnya menuju dapur terasa lebih lambat dari biasanya. Rumah sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara Rangga berbicara di telepon. Hanya suara langkah kakinya sendiri dan detak jam dinding yang terdengar jelas. Dapur masih terlihat seperti kemarin sore, bersih, kosong, tanpa aroma masakan. Nadira berdiri sejenak di ambang pintu, menatap ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Ponselnya bergetar di atas meja. Nama ayahnya muncul di layar. Nadira segera mengangkat. "Dir." Suara Pak Arif terdengar lemah tapi berusaha tenang. "Kamu nggak apa-apa, Nak?" Pertanyaan itu membuat tenggorokannya tercekat. Nadira menelan ludah sebelum menjawab. "Nggak apa-apa, Yah. Gimana kondisi ayah hari ini?" Pak Arif menjawab seadanya, menyebutkan bahwa tubuhnya masih lemah tapi sudah sedikit membaik. Nadira mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk meski ayahnya tidak bisa melihat. Percakapan itu singkat, tapi cukup membuat dadanya menghangat. Setidaknya, ada seseorang yang menanyakan kabarnya, meski dengan cara sederhana. Setelah panggilan berakhir, Nadira duduk di kursi dapur. Ia memandang ponselnya beberapa detik lebih lama, seolah berharap ada pesan lain masuk. Tidak ada. Hanya keheningan yang kembali menyelimuti. Ia bangkit dan mulai melakukan rutinitasnya. Menyapu lantai, mencuci piring sisa kemarin, merapikan ruang tamu. Semua dilakukan otomatis, tanpa pikir panjang. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Setiap gerakan terasa lebih berat, setiap langkah terasa membutuhkan usaha lebih besar. Sesekali, pandangannya mengabur, membuatnya harus berhenti sejenak dan menarik napas dalam-dalam.
Saat ia membungkuk untuk mengangkat ember, rasa nyeri tiba-tiba menjalar di perut bagian bawah. Nadira terhenti, tangannya mencengkeram tepi meja. Napasnya tersengal sesaat. Rasa itu datang cepat, tajam, lalu mereda perlahan. Ia menutup mata, menunggu hingga rasa pusing ikut surut. Cuma capek, gumamnya pada diri sendiri. Ia kembali bekerja, meski gerakannya kini lebih hati-hati. Nadira tidak ingin memikirkan hal-hal yang membuatnya panik. Ia terlalu terbiasa menenangkan diri sendiri dengan alasan-alasan sederhana. Ia tahu, jika ia mulai mengakui bahwa ada yang tidak beres, semuanya akan terasa lebih menakutkan. Menjelang siang, ponselnya kembali bergetar. Kali ini nama Rangga yang muncul. Nadira ragu sejenak sebelum mengangkat. "Kamu di rumah?" tanya Rangga singkat, tanpa basa-basi. "Iya," jawab Nadira. "Keluargaku mungkin mampir nanti sore," kata Rangga datar. "Pastikan rumah rapi." Tidak ada kata, "Tolong." Tidak ada pertanyaan apakah Nadira sanggup. Nadira hanya mengangguk kecil meski tahu Rangga tidak bisa melihatnya. "Iya." Telepon ditutup. Nadira menurunkan ponselnya perlahan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Kata, "Mungkin." Itu terasa seperti ancaman samar. Ia tidak tahu harus bersiap seperti apa, kapan, dan untuk berapa lama. Semua terasa menggantung. Ia memutuskan untuk keluar sebentar membeli beberapa kebutuhan. Udara di luar terasa lebih segar, tapi langkahnya masih terasa goyah. Dalam perjalanan pulang, rasa pusing kembali datang, kali ini lebih kuat. Nadira berhenti sejenak di pinggir jalan, menunduk, mencoba menenangkan diri. Orang-orang berlalu lalang tanpa memperhatikan. Nadira menarik napas dalam-dalam, menghitung pelan di dalam hati sampai rasa itu sedikit mereda. Ada 15 menit dalam perjalanan itu yang tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. 15 menit di mana dunia terasa berputar terlalu cepat, di mana suara di sekitarnya terdengar jauh dan samar. 15 menit di mana Nadira merasa sangat sendirian, berdiri di tengah keramaian dengan tubuh yang terasa asing. Ia akhirnya sampai di rumah dengan langkah tertatih. Pintu ditutup pelan. Nadira bersandar sejenak di baliknya, matanya terpejam. Tangannya gemetar. Ia merasakan keringat dingin di pelipisnya. Sesuatu di dalam dirinya berbisik bahwa ia seharusnya beristirahat, seharusnya berhenti memaksakan diri. Tapi kebiasaan lama kembali mengambil alih. Ia masuk ke dapur dan mulai menyiapkan bahan-bahan. Tangannya bergerak mekanis, meski kepalanya terasa ringan. Pisau di tangannya sempat berhenti di udara saat rasa nyeri itu kembali datang, lebih tajam dari sebelumnya. Nadira menahan napas, menurunkan pisau perlahan ke meja. "Aku nggak apa-apa," ucapnya pelan, seolah meyakinkan diri sendiri. Ia duduk di kursi dapur, menunduk, kedua tangannya bertumpu di lutut. Ada rasa takut yang mulai merayap, tapi ia menekannya jauh-jauh. Ia tidak ingin menambah masalah. Ia tidak ingin dianggap lemah. Ia sudah terlalu sering merasa menjadi beban. Sore menjelang. Rumah masih sepi. Nadira belum tahu apakah keluarga Rangga benar-benar akan datang atau tidak. Ia hanya duduk di ruang tamu, menunggu, dengan perasaan was-was yang terus membesar. Pikirannya melayang pada percakapan dengan ayahnya pagi tadi, pada kata-kata Rangga semalam, pada keputusan sunyi yang ia buat di kamar mandi. 15 menit tadi kembali terlintas di benaknya. Kali ini lebih jelas. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata, capek saja. Nadira memeluk dirinya sendiri, merasakan dingin yang aneh meski sore itu tidak hujan. Ia tidak tahu bahwa 15 menit itu akan menjadi awal dari banyak hal. Ia tidak tahu bahwa apa yang ia abaikan hari ini perlahan sedang menunggu waktu untuk menuntut perhatian. Yang ia tahu, sore itu, Nadira duduk sendirian di rumah yang tampak utuh dari luar, dengan tubuh yang mulai memberi tanda, dan hati yang sudah terlalu lama belajar bertahan. Dan tanpa disadari siapapun, waktu sedang berjalan menuju sesuatu yang tidak bisa lagi ia kendalikan. Malam turun perlahan, membawa udara lembab yang membuat Nadira semakin sulit bernapas dengan tenang. Lampu-lampu rumah sudah menyala, tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Rangga pulang menjelang Isya, meletakkan tasnya di sofa tanpa menoleh, lalu duduk sambil menyalakan televisi.
Tidak ada sapaan, tidak ada pertanyaan. Seolah keberadaan Nadira hanyalah bagian dari perabot rumah yang selalu ada di tempatnya. Nadira berdiri di dapur, menatap panci yang hampir kosong. Ia sudah memasak semampunya, menyesuaikan dengan bahan yang tersisa. Beberapa hari terakhir, uang belanja semakin menipis. Ia tahu persis jumlahnya, karena ia sendiri yang menghitung, sendiri yang menimbang-nimbang apa yang bisa dibeli dan apa yang harus ditunda. Ini aja, suara Rangga terdengar dari ruang tengah ketika Nadira menghidangkan makanan. Iya, jawab Nadira singkat. Rangga melirik sebentar, lalu mengambil piring tanpa komentar lebih lanjut. Ia makan sambil menonton televisi, sesekali menggerutu soal rasa yang menurutnya kurang pas. Nadira duduk di seberangnya, menyuap pelan, nyaris tanpa selera. Rasa nyeri di perutnya masih datang dan pergi, tapi ia tidak mengatakannya. Ia sudah belajar bahwa keluhan seringkali hanya dianggap sebagai drama. Setelah makan, Rangga bangkit dan masuk ke kamar. Nadira membereskan meja sendiri, mencuci piring, mengelap kompor, semua dilakukan dalam diam. Saat itu, pikirannya kembali pada angka-angka yang tadi siang ia hitung. Sisa uang di dompetnya, tagihan listrik yang belum dibayar, kebutuhan dapur yang mulai habis. Semua berputar di kepalanya, menumpuk menjadi kecemasan yang sulit diusir. Ia masuk ke kamar setelah semua selesai. Rangga sudah berbaring, menatap ponselnya. Nadira duduk di ujung tempat tidur, ragu-ragu. Ada sesuatu yang sejak lama ingin ia sampaikan, sesuatu yang selama ini ia pendam karena takut memicu kemarahan. "Mas," panggilnya pelan. Rangga menoleh sekilas. "Kenapa?" Nadira menarik napas dalam-dalam. Uang belanja sudah hampir habis. Rangga mengernyit. "Bukannya kemarin baru aku kasih?" Nadira terdiam sejenak. "Itu 2 minggu lalu," jawabnya hati-hati. "Dan itu juga tidak cukup untuk semuanya." Rangga mendengus. "Kamu harusnya bisa ngatur. Ibu-ibu lain juga bisa." Kalimat itu kembali menghantam Nadira dengan keras. Ia menunduk, menatap jemarinya sendiri. Ia ingin menjelaskan, ingin merinci satu persatu pengeluaran, ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang ia boroskan. Tapi ia tahu, penjelasan seringkali tidak mengubah apapun. "Aku juga butuh uang buat kontrol ayah," katanya akhirnya, suaranya hampir berbisik. Rangga terdiam beberapa detik, lalu berkata, "Itu urusan keluargamu." Kalimat singkat itu membuat dada Nadira terasa sesak. Ia mengangguk kecil, tanda mengerti, meski hatinya menjerit. Jadi sejauh ini, semua tentang hidupnya dianggap terpisah. Ia diminta mengabdi penuh sebagai istri, tapi ketika ia membutuhkan dukungan, garis batas langsung ditarik tegas. Tidak ada pembicaraan lagi malam itu. Rangga kembali menatap ponselnya, lalu mematikan lampu tanpa memperhatikan Nadira yang masih duduk diam. Dalam gelap, Nadira berbaring dengan mata terbuka. Pikirannya berlari ke masa awal pernikahan mereka, saat Rangga masih sering tersenyum, masih menjanjikan kehidupan yang cukup. Ia teringat janji-janji tentang tanggung jawab, tentang saling menjaga. Semua itu kini terasa seperti cerita orang lain. Ia bangkit perlahan, mengambil dompet dari tasnya. Di dalam kamar mandi, di bawah cahaya lampu yang redup, Nadira membuka dompet itu dan menghitung ulang uang yang tersisa. Jumlahnya jauh dari cukup. Tangannya bergetar halus. Ia menyadari sesuatu dengan sangat jelas malam itu. Selama ini, ia bukan hanya kekurangan perhatian, tapi juga kekurangan hak paling dasar sebagai istri. Nafkah. Kata itu bergema di kepalanya. Bukan hanya soal uang, tapi soal tanggung jawab yang tidak pernah benar-benar dipenuhi. Selama ini, ia menutup mata, meyakinkan diri bahwa semuanya akan membaik. Ia menghibur diri dengan alasan bahwa Rangga sibuk, bahwa ia harus lebih sabar. Tapi angka-angka di tangannya tidak bisa dibohongi. Ia duduk di lantai kamar mandi, punggung bersandar pada dinding dingin. Air mata kembali jatuh, tapi kali ini tidak hanya berisi kesedihan. Ada kemarahan yang tertahan, ada rasa diperlakukan tidak adil yang akhirnya menemukan bentuknya. Nadira menyadari bahwa ia telah terlalu lama mengalah hingga lupa bahwa dirinya juga manusia, bukan sekadar pengurus rumah. Pikiran tentang perceraian kembali muncul, kali ini lebih nyata. Bukan lagi sekadar pelarian dari sakit hati,
tapi sebagai jalan keluar dari ketidakadilan yang terus berulang. Ia teringat percakapannya dengan Salsa beberapa hari lalu, tentang perempuan yang bertahan terlalu lama hingga kehilangan diri sendiri. Waktu itu, Nadira hanya mendengarkan. Kini, kata-kata itu terasa seperti cermin. Ia kembali ke tempat tidur dengan langkah pelan. Rangga sudah tertidur. Nadira berbaring memunggunginya, memeluk bantal erat-erat. Di dalam hatinya, sebuah garis mulai terbentuk. Garis batas yang selama ini tidak pernah ia miliki. Ia belum berani melangkah melewatinya, tapi ia tahu garis itu ada. Malam itu, Nadira tidak hanya memikirkan bagaimana ia akan bertahan esok hari. Ia mulai memikirkan bagaimana ia bisa hidup dengan layak, dengan atau tanpa pernikahan yang selama ini ia jaga sendirian. Nafkah yang tak pernah ada telah membuka matanya pada kenyataan yang selama ini ia hindari. Dan di balik keheningan kamar itu, keputusan yang perlahan menguat di dalam dirinya semakin sulit untuk dibungkam. Pagi datang dengan langkah pelan, tapi tubuh Nadira seolah tertinggal semalam. Ia terbangun bukan karena rasa segar, melainkan karena nyeri yang menusuk perlahan dari perut hingga punggung. Matanya terbuka, menatap langit-langit kamar yang sama, namun rasanya asing. Ada sensasi berat di dada, seolah napasnya tidak pernah benar-benar penuh. Rangga sudah bersiap pergi. Ia berdiri di depan lemari, memilih kemeja dengan gerakan cepat dan efisien. Tidak ada sapa, tidak ada tatapan. Nadira memerhatikannya dari balik bantal, ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu tertahan. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Setiap percakapan selalu berakhir pada tembok yang sama. "Aku keluar," kata Rangga singkat. Nadira hanya mengangguk. Pintu tertutup beberapa detik kemudian, meninggalkan rumah dalam keheningan yang pekat. Ia bangkit perlahan, duduk di tepi tempat tidur sambil menahan rasa pusing yang kembali datang. Kali ini lebih kuat, membuatnya harus memejamkan mata beberapa saat. Ia berjalan ke kamar mandi dengan langkah tertatih. Wajah di cermin terlihat lebih pucat dari biasanya. Bibirnya kering, matanya sayu. Nadira membasuh wajah dengan air dingin, berharap sensasi dingin itu bisa mengusir rasa tidak nyaman. Namun saat ia menunduk, rasa nyeri itu datang lagi, lebih tajam, membuatnya meringis tanpa suara. Hari itu, Nadira mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Menyapu, mencuci, merapikan. Tapi tubuhnya tidak lagi bekerja sama. Tangannya gemetar saat memegang sapu. Keringat dingin muncul meski cuaca tidak panas. Ia harus sering berhenti, duduk di kursi, menarik napas panjang sambil menahan rasa mual yang tiba-tiba datang. Ponselnya bergetar di atas meja. Nama Salsa muncul di layar. Nadira ragu sejenak, lalu mengangkat. "Kamu kenapa? Suaramu beda," kata Salsa tanpa basa-basi. Nadira tersenyum tipis, meski tahu tidak terlihat. "Nggak apa-apa, cuma capek." Salsa terdiam beberapa detik. "Dir, kamu yakin? Dari kemarin aku kepikiran." Nadira ingin jujur. Ia ingin mengatakan bahwa tubuhnya terasa aneh, bahwa kepalanya sering berputar, bahwa dadanya sesak. Tapi kebiasaan lama kembali menahannya. Ia tidak ingin merepotkan siapapun. "Aku baik-baik aja," ulangnya, lebih meyakinkan diri sendiri daripada sahabatnya. Setelah panggilan berakhir, Nadira meletakkan ponsel di meja. Ia duduk lama di ruang tamu, menatap kosong. Rasa nyeri itu kini datang bergelombang, seperti ombak yang tidak bisa ia prediksi. Setiap kali ia merasa sedikit lebih baik, rasa itu kembali dengan intensitas yang berbeda. Menjelang siang, ia mencoba memasak. Aroma bawang tumis biasanya menenangkan, tapi hari itu justru membuatnya mual. Nadira mematikan kompor, menutup panci, lalu bergegas ke kamar mandi. Ia muntah dengan tubuh membungkuk, tangan gemetar menahan diri agar tidak jatuh. Setelah itu, ia duduk di lantai kamar mandi, punggung bersandar pada dinding. Napasnya terengah. Air mata mengalir bukan karena sedih, tapi karena tubuhnya benar-benar kelelahan. Ia menyadari sesuatu dengan jujur. Ia tidak bisa terus mengabaikan kondisi ini. Pikirannya melayang pada 15 menit beberapa hari lalu, saat dunia terasa berputar dan ia hampir kehilangan keseimbangan. Ia mengingat rasa dingin yang aneh, suara-suara yang terdengar jauh.
Semua itu kini terasa seperti peringatan yang semakin jelas. Ia kembali ke kamar dengan langkah pelan. Dari tasnya, Nadira mengeluarkan sebuah amplop kecil yang sudah ia simpan sejak kemarin. Tangannya sedikit gemetar saat membukanya. Di dalamnya, ada hasil pemeriksaan awal yang ia lakukan diam-diam di klinik dekat rumah orang tuanya. Ia belum membacanya dengan saksama, hanya mendengar penjelasan singkat yang membuatnya terdiam. Nadira menatap kertas itu lama. Ada istilah-istilah medis yang tidak sepenuhnya ia pahami, tapi satu kalimat tertulis jelas di bagian bawah, cukup untuk membuat dadanya sesak. Ia melipat kembali kertas itu perlahan, seolah dengan begitu ia bisa menunda kenyataan. Ia menyimpan amplop itu kembali ke dalam tas, mengancingkannya rapat. Belum sekarang, pikirnya. Belum hari ini. Ia belum siap membicarakannya dengan siapapun, apalagi dengan Rangga. Ia bahkan tidak tahu bagaimana reaksi suaminya nanti. Pikiran itu membuat perutnya kembali nyeri. Sore hari, Rangga belum juga pulang. Nadira duduk di ruang tamu, memeluk bantal, menatap pintu depan. Ia merasa lemah, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Ada rasa takut yang sulit dijelaskan, bercampur dengan kemarahan yang tidak tahu harus diarahkan kemana. Ia menutup mata, mencoba beristirahat. Dalam setengah sadar, ia membayangkan hidup yang berbeda. Hidup di mana ia tidak harus selalu siap, selalu kuat, selalu mengalah. Hidup di mana tubuhnya didengarkan, bukan diabaikan. Bayangan itu terasa dekat sekaligus jauh. Ketika Rangga akhirnya pulang, hari sudah gelap. Ia masuk seperti biasa, meletakkan tas, lalu langsung ke kamar mandi. Nadira tidak bangkit. Ia terlalu lelah untuk memulai percakapan. Rangga keluar beberapa menit kemudian, melirik ke arah Nadira yang terbaring di sofa. "Kamu sakit?" tanyanya singkat. Nadira membuka mata. Ia ingin menjawab jujur. Ia ingin mengatakan bahwa tubuhnya menyerah. Tapi yang keluar justru, "Nggak apa-apa." Rangga mengangguk, seolah itu sudah cukup. Ia tidak mendekat, tidak bertanya lebih jauh. Nadira menutup mata kembali, merasakan sesuatu di dalam dirinya mengeras. Jika ia jatuh hari ini, ia tahu tidak ada tangan yang akan menahannya. Malam itu, Nadira berbaring di tempat tidur dengan tubuh terasa panas dan dingin bergantian. Tangannya tanpa sadar menyentuh tas di samping ranjang, memastikan amplop itu masih ada. Ia tahu, rahasia di dalamnya tidak bisa disimpan selamanya. Tubuhnya mungkin mulai menyerah, tapi kesadarannya justru semakin jernih. Ia tidak bisa terus hidup seperti ini, menunda, mengalah, dan berharap orang lain akan berubah. Sesuatu harus terjadi. Dan cepat atau lambat, kebenaran yang ia simpan akan menuntut untuk dihadapi. Di tengah gelap malam, Nadira terjaga, menunggu pagi dengan perasaan yang tidak lagi sama. Malam itu berjalan lambat, seolah waktu sengaja menahan langkahnya. Jam dinding di ruang tengah berdetak lebih keras dari biasanya. Setiap detiknya terdengar jelas di telinga Nadira. Ia terjaga meski tubuhnya terasa remuk, berbaring miring dengan mata terbuka, menatap bayangan lampu yang jatuh di langit-langit kamar. Rangga tertidur di sebelahnya. Wajahnya tenang, napasnya teratur, seperti seseorang yang tidak dibebani apapun. Nadira memperhatikan itu lama. Ada rasa asing yang sulit ia jelaskan. Dulu, pemandangan ini membuatnya merasa aman. Kini, yang ia rasakan hanyalah jarak yang semakin nyata meski mereka berbaring di ranjang yang sama. Rasa nyeri di perutnya datang lagi, kali ini tidak sekuat sebelumnya, tapi cukup untuk mengingatkannya bahwa tubuhnya masih berjuang. Nadira menarik napas perlahan, berusaha menenangkan diri. Tangannya bergerak pelan ke arah tas yang ia letakkan di sisi ranjang. Ia memastikan resletingnya masih tertutup rapat. Amplop itu masih di sana. Rahasia yang semakin berat setiap detiknya. Ia bangkit perlahan, berhati-hati agar tidak membangunkan Rangga. Kakinya menyentuh lantai yang dingin, membuatnya menggigil kecil. Nadira melangkah keluar kamar, menuju ruang tamu. Ia duduk di sofa, memeluk lutut, membiarkan pikirannya mengalir tanpa ia tahan lagi. Ia teringat semua yang sudah ia lalui selama ini. Pagi-pagi yang sunyi, siang yang dihabiskan dengan menunggu, malam yang sering ditutup dengan rasa bersalah yang tidak ia mengerti asalnya. Ia teringat bagaimana ia selalu berusaha menjadi istri yang baik,
versi yang diharapkan semua orang, sampai lupa menanyakan satu hal penting. Apakah ia bahagia? Keinginan untuk bercerai kembali muncul. Kali ini tidak sebagai bisikan, tapi sebagai suara yang jelas dan tegas. Nadira tidak lagi melihatnya sebagai kegagalan. Ia mulai melihatnya sebagai jalan keluar dari kehidupan yang perlahan mengikis dirinya. Namun di saat yang sama, ada ketakutan yang menempel erat. Takut pada penilaian orang, takut pada reaksi Rangga, takut pada masa depan yang belum ia kenal. Ponselnya bergetar pelan di tangannya. Sebuah pesan masuk dari Salsa. "Kamu benar-benar enggak apa-apa? Aku kepikiran dari tadi." Nadira menatap layar itu lama. Jarum jam bergerak pelan, seolah menunggu keputusannya. Jarinya sempat mengetik beberapa kata, lalu menghapusnya. Ia belum siap menjelaskan semuanya. Ia belum siap membuka rahasia yang bahkan pada dirinya sendiri masih terasa asing. "Aku butuh waktu," balasnya akhirnya. Singkat, tapi jujur. Ia meletakkan ponsel di meja dan menutup mata. Di balik kelopak matanya, bayangan ayahnya muncul, wajah lelah yang tetap berusaha tersenyum demi menenangkannya. Nadira merasa dadanya menghangat sekaligus perih. Ia tahu, apapun yang akan terjadi, ia tidak ingin ayahnya melihatnya hancur. Subuh hampir tiba ketika Nadira kembali ke kamar. Rangga masih tertidur. Ia berbaring pelan, kali ini membelakangi suaminya dengan jarak yang terasa lebih jauh dari sebelumnya. Tidurnya tidak nyenyak, dipenuhi potongan-potongan ingatan dan rasa cemas yang tidak mau pergi. Pagi datang dengan cahaya pucat. Rangga bangun lebih dulu, bersiap seperti biasa. Nadira pura-pura tidur, tidak ingin memulai hari dengan percakapan yang belum siap ia hadapi. Ia mendengar suara Rangga mandi, lalu suara laci dibuka, sabuk dikencangkan. Sebelum pergi, Rangga berhenti sejenak di sisi ranjang. "Aku pulang agak malam," katanya datar. Nadira membuka mata. Ia mengangguk pelan. "Iya." Tidak ada kalimat lain. Tidak ada tanya kabar. Pintu kembali tertutup, meninggalkan rumah dalam keheningan yang sudah sangat ia kenal. Nadira bangkit perlahan. Tubuhnya terasa lemah, tapi pikirannya justru lebih jernih dari sebelumnya. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajah, menatap dirinya di cermin. Ada sesuatu yang berubah di matanya. Bukan keberanian yang meledak-ledak, tapi keteguhan yang sunyi. Ia mengambil tasnya, mengeluarkan amplop itu sekali lagi. Kali ini, ia membukanya dengan tangan yang lebih tenang. Ia membaca ulang tulisan di kertas itu, membiarkan setiap kata meresap. Jantungnya berdegup cepat, tapi ia tidak menutup mata. Ia tidak melipatnya kembali dengan tergesa-gesa. Ia menatap kenyataan itu apa adanya. "Aku nggak bisa pura-pura lagi," bisiknya pada bayangan dirinya sendiri. Siang itu, Nadira duduk di ruang tamu, menunggu. Menunggu Rangga pulang, menunggu waktu yang tepat, menunggu keberanian yang ia tahu harus segera ia kumpulkan. Ia tidak tahu bagaimana reaksi Rangga nanti. Ia tidak tahu apakah suaminya akan marah, menyangkal, atau justru acuh seperti biasa. Yang Nadira tahu, ada batas yang sudah ia lewati. Ia tidak lagi ingin diam. Ia tidak lagi ingin menjadi perempuan yang hanya ada untuk memenuhi kebutuhan orang lain sambil mengabaikan dirinya sendiri. Jam menunjukkan sore ketika ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari nomor tak dikenal. Nadira mengangkat dengan jantung berdebar. "Bu Nadira." Suara di seberang terdengar serius tapi tenang. "Kami ingin Anda datang besok pagi untuk pemeriksaan lanjutan." Nadira memejamkan mata sejenak. "Iya," jawabnya pelan. Telepon ditutup. Nadira duduk diam beberapa saat, lalu menghembuskan napas panjang. Waktu terasa semakin sempit. 15 menit yang dulu ia abaikan kini terasa seperti awal dari hitungan mundur yang tidak bisa dihentikan. Sore itu, Nadira menatap pintu depan rumah dengan perasaan yang tidak lagi sama. Ia tahu, ketika pintu itu kembali terbuka malam nanti, ia tidak akan lagi menjadi perempuan yang sama seperti kemarin. Dan di antara keheningan rumah yang tampak utuh dari luar, sesuatu yang besar sedang menunggu untuk terungkap, sesuatu yang akan mengubah segalanya, tak peduli siapa yang siap atau tidak siap menerimanya.